Salam Pancasila. Baru-baru ini terdengar kabar berita di Bantul, orang sedang beribadah umat Kristiani dilarang, di stop. Dan sebelumnya juga terjadi seperti itu, pelarangan. Orang sedang beribadah, naikkan puji-pujian dan doa, di stop. Dan sebelumnya juga terjadi lagi dan terjadi lagi. Mau dibawa kemana Pancasila ini sebagai dasar filosofi negara? Filosofi Grundslag Indonesia itu, Pancasila mau dibawa kemana kalau begini? Intoleransi datang lagi, intoleransi muncul lagi. Sebenarnya kebebasan beragama dan kebebasan beribadah sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 29 ayat 2. Juga sudah diatur di pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga jaminan diperkuat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 22 ayat 1. Itu sudah diatur bagaimana semua orang boleh bebas memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Karena itu, hak beribadah bukan sekedar hak keagamaan, melainkan juga hak asasi yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara. Negara harus berperan di sini sebenarnya. Kemudian untuk para intoleran, yang pelaku-pelaku pelarangan, pelaku-pelaku untuk menyetop orang beribadah, pujian, doa, itu sebenarnya bisa dikenakan pasal pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Itu sudah berlaku loh, 2 Januari 2026. Pasal 300, Pasal 301 ayat 1, Pasal 303 KUHP tersebut mengatur larangan mengganggu, menghalangi, atau membuarkan ibadah, pertemuan agama, upacara keagamaan yang berlangsung dengan kekerasan atau ancaman. Itu dilarang, tidak boleh. Pasal 304 juga memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang sedang menjalankan atau memimpin ibadah. Itu dilindungi negara. Dan bahkan jika orang melarang, menyetop orang beribadah, itu bisa dikenakan pasal maksimum 5 tahun pidana penjara. Harus diterapkan dengan tegas. Itulah, sudah ada pasal-pasalnya, dan hati-hati. Tidak boleh sembarangan, karena bisa dikenakan pidana 5 tahun penjara. Kalau ada orang beribadah dan lain sebagainya tidak setuju, tidak boleh langsung di stop. Harus ada mekanismenya. Ada pemerintah di sana. Ada aturan mainnya, dan tidak boleh langsung di stop, dilarang, tidak boleh. Karena Undang-Undang Dasar 1945 tadi, ayat 29, Undang-Undang Dasar 45 ayat 28, itu sudah mengatur kita boleh bebas beribadah menurut agama masing-masing dan memeluk agama masing-masing. Dan sebenarnya saat inilah Bapak Presiden Prabowo, saat inilah yang tepat, Pak, untuk mencabut SKB 2 Menteri. Ketika Bapak mencabut SKB 2 Menteri, maka permasalahan ini tidak akan muncul terjadi lagi. Dan tidak akan terjadi lagi. Itulah, Pak. Cabut, Pak, SKB 2 Menteri. Sehingga semua anak bangsa boleh beribadah masing-masing, boleh membangun rumah-rumah ibadah, boleh memeluk agama masing-masing sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan saat Bapak cabut SKB 2 Menteri, Pak Presiden yang terhormat, maka Bapaklah satu-satunya Presiden pahlawan penegak Pancasila, dan akan mendapat anugerah Presiden penegak pahlawan penegak Pancasila, karena selama ini belum ada yang berani mencabutnya. Dan inilah kesempatan